Papan tulisnya ada kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Sudah bang, sudah kelihatan bang. Oke. Wih, sabar wih. Jangan. Oke, gue mulai ya. Eh, Kenalin, gue David dari AMS 4. Kali ini gue mau tutorin kalian mata kuliah Fisika Fluida. Hmm, Kalau boleh tahu kalian di materi WAS itu materi apa aja? Ada yang bisa kasih tau ke gue nggak? Biar kita bisa nih bahas apa aja ya. Biar gue tahu mau bahas apa aja sama kalian. Terakhir kali deh, kelas tuh belajar apa buat materi UAS? Izin Bang, untuk materinya itu tentang persamaan kontinuitas, Oke, Bernoulli, energi, momentum, sama palingan bilangan Renault sama float, Bang. oke. Kita bahas soal tahun lalu aja ya. Soalnya gue punya soal tahun lalu nih. Lu on-nya mancing. Sebentar. Kita ada yang bisa sebutin ke gue nggak persamaan kontinuitas tuh kayak gimana? Aduh, gua nggak peduli bang. Izin bang, bener nggak Q masuk sama dan Q keluar? Siapa itu? Wih, bentar. Wih. Siapa itu? Siapa tadi itu ngomong? Izin bang, maaf bang, saya bukan balas abang bang, balas teman saya yang ini. Ya, kalau nggak peduli nggak usah join ya. Gue juga nggak perlu orang kayak lu juga. Gue maunya tutorin Maaf sama. bang, izin bang, saya nggak balas abang bang, saya balas teman saya yang ini. Nah, Maaf bang, bukan balas abang. Izin bang, maaf bang. ya, udah terserah lah. Pokoknya gue kasih tau dia dari awal. Kalau nggak peduli, kalau dia nggak mau join tutor atau mau tiduran, mending nggak usah join. Serius gue nggak perlu orang-orang yang kayak gitu. Gue perlu orang yang mau belajar aja sama gue. Oke, Maaf bang, oke. izin bang, Sorry ya, Dad. saya bukan balas Ya, abang. sa- sa- Maaf bang, izin bang, maaf banget bang. Saya nggak balas abang bang, ya. balas teman Oke, gue saya lanjut. bang. Oke, gue lanjut ya. Tak. Coba tadi, sorry ada iklan. Gue kira ke gue tadi omongannya. Ternyata bukan. Sorry. Apa tadi persamaan kontinuitas kalau boleh tahu? Debit masuk sama dengan debit keluar bang. Debit masuk sama debit keluar. Oke, rumus debit itu apa? A dikali V bang. Oke, bentar ya. Ki, kelihatan nggak?
sama dengan Q keluar ya. Sorry tulisan gue agak jelek ya. Sorry tadi rumus Q apa tadi? Q sama dengan A dikali V, V. Bang. A dikali V. Oke, benar. Nah, kalau di soal tahun lalu tuh gini nih. Ada apa ya? Nih, dia tuh ada ini udah kan. Soal kayak gini nih. Nah, ini ibaratnya tuh eh, saluran terbuka. Terus nanti dia ada fase gini. Ini ada V1 arahnya ke kanan, ada V2 arahnya ke kanan juga. Terus di sini ada luas penampangnya. Detail penampang 1 sama detail penampang 2 di sini. Ini penampang pertama, ini penampang kedua. Itu diketahuin tuh. Nah, nih, lebar yang bawah itu sini nih 1,5. Terus tinggi airnya itu 1,5 juga. Ini airnya ibarat nih. Nah, terus di sini luas penampangnya tuh 1. Di sini tuh 1 juga. Nah, diketahuin kecepatan alirannya itu 0,7 m per s. Terus oke, berapa lah? Nah, berarti kan kalau di sini kan kita punya data eh ya, punya data V1 itu sama dengan 0,7. Terus apa lagi tadi ya? Oh ya, lebar yang 1 sama tinggi kedalamannya 1, yang luas penampang tadi itu ada 1,5. Oh gini. Karena sama ya hasilnya. H1 kedalaman sama lebarnya sama 1,5. B2 sama dengan 1 meter. Nah, di sini yang dipertanyakan itu V2-nya berapa? Oke. Kira-kira hal yang pertama nih kita harus cari apa dulu nih? Ada yang tahu nggak? Nih, jawab nih. Kira-kira nih. Sebentar ya. Nah. Halo, tes. Suara gue kedengeran nggak? Dengeran, Bang. Dengeran, Bang. Oke. Oke, langsung aja ya. Ini yang pertama tuh kita nyari luasnya. Luasnya itu kan kalau di penampang itu kan caranya lebarnya dikali H1 ini kan ini luas penampang 1 ya, dikali sama H1 kedalamannya, lebar dikali kedalaman. Terus kalau yang pertama kan 1,5 dikali 1,5. Ini hasilnya berapa? Coba dong, tolong hitungin. Biar gua tahu kalian masih perhatiin 2,5, gua apa Bang. enggak. 2,25. 2,25, Bang. 25. Oke, 2,25. Satuannya meter persegi. Nah, terus kita cari lagi. Nih, A2. A2 benar. A2 apa tadi? Kedalamannya berapa?
sama lebarnya? 1 kali 1. 1 kali 1, benar. Sama dengan 1 per persegi. Nah, udah tahu luas penampang keduanya. Tadi kan yang kita ketahuin juga ada mana ya? V1-nya kan ada 0,7 ya. Yang kita cari kan V2. Nah, kita harus masukin ke rumus persamaan kontinuitasnya. Oke. Kita merah aja deh. Q1 sama dengan Q2. Nah, sama dengan A1 dikali V1 A2 dikali V2. Nah, terus setelah diketahuin, kita masukin kan nilainya. Di sini ada 2,25 dikali 2 sama dengan A2 itu 1 dikali V2. Nah, di sini kan V2 langsung. Nah, hasilnya berapa nih? 2,25. 4,5 bang. Kok V1 sebenarnya? Kayak gue salah deh. Salah. Ini bukan 0,7 ya, Bang? Iya, V1 benar-benar. memang. Salah gue. Tinggi benerin. Ntar ya. 2,25 dikali sama 0,7. Oke. Hasil tadi berapa ini? 1,575 bang. Oke, 1,575. 575. Nah, terus sebenarnya ini nggak boleh gini sih. Sorry, salah gue. Ini V2. Nah, satunya pindah ke kiri ya. Tau lah ya, pindah ruas kayak gimana. Terus langsung sama dengan V2 dibagi 1,575. Satuannya meter per second. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya masih gampang sih. Ada yang mau tanyain? Kayak ada yang kurang paham gitu. Enggak, Bang. Nggak ada paham? Aman bang, paham bang. Iya. Nah, biasanya tuh di soal nanti paling yang berubah tuh penampangnya. Bisa aja tuh bentuk pipa, bisa aja tuh bentuk kayak gini juga. Nah, disesuaikan sama rumus. Kalau pipa kan pakai rumus luas lingkaran. Kalau ini kan tinggal dikali lebar dikali kedalaman doang. Nanti kayak gitu ya. Soalnya kan kita nggak tahu nih soal luasnya kayak gimana. Tapi setahu gue sih pipa sih yang keluar kayaknya tuh. Oke, lanjut lagi ke soal nomor gitu ya. Ini udah berarti udah clear kan? Clear bang. Oke, udah di SS gak? Atau yang dicatat? Takutnya gue mau hapus nih. Soalnya. Udah bang. Udah. Oke. Clear page. Kita bahas apa lagi ya? Di soal di ini. Isi bertanya bang, Oi, apa? kan Boleh, tadi boleh. di soal abang tuh B sama H-nya sama ya bang? Kalau beda tuh gimana ya bang? Apa? Kan tadi di soal abang B sama H-nya sama kan bang? Nah Hmm. kalau kasusnya beda gimana ya bang? Kalau kasusnya beda, ya tinggal Nilainya dikali. bang? Nilainya Nilainya, beda. Bang. Ya tinggal dikali lah. Misalnya B-nya berapa, H-nya berapa. Kan rumus luas cari penampangnya kan B dikali H. Ya kalau misalnya beda tinggal disesuaikan aja. Paham nggak? Sebenarnya nggak harus sama sih B sama H-nya. Bisa aja beda. Misalnya kayak B-nya tuh 2, H-nya tuh 1. Ya udah 2 kali 1 gitu. Bisa Paham bang, aja. makasih bang. Yuk. Paham, Bang. Oke. Saya sih.
Terus kita bahas apa lagi ya? Ini kayak nggak keluar deh. Tadi yang bentar ya. Kalau di soal kemarin tuh oke, kita soal kelas selanjutnya. Soal selanjutnya tuh ada kalau di soal UAS tahun lalu tuh ada kalian udah belajar rumus ini belum yang rumus Colebrook. Ada pernah dengar belum? Rumus Colebrook and White. Ada yang pernah diajarin di kelas kayak ini? Yang rumusnya tuh kayak gini deh. UY sama dengan berapa? Nah di U di dot log Y per KS. Ada yang diajarin di kelas gak kayak gini rumusnya? Enggak, Bang. Atau ada yang pernah belajar gak? Enggak ya? Enggak, Bang. Nggak ada, Bang. Enggak ada ya? Iya, Bang. Oke. So tahun lalu nih keluar. Gue jelasin ini dulu ya. Nah, di sini tuh ada rumus Colebrook and White. Nah, buat nyari di sini kan ada banyak banget tuh variabelnya ya. Yang belum diketahui kan masih banyak nih. Misalnya yang kayak ini nih, kita nggak tahu nih U ini ini U aksen sih harusnya. Ini siapa ini? Hasya Bilkis. Kok dia yang jadi sabar. Tolong ke Hasya Bilkis siapa nih? Coba lu stop screen deh. Soalnya aksesnya di lu semua nih jadinya. Halo, tes. Dengar suara gua nggak? Dengar, Bang. Siapa ini? Udah kelihatan belum papan tulis lagi? Siap, kelihatan, Bang. Oke. Kelihatan, Sorry Bang. tadi ada nggak tahu siapa dia ngambil alih ini gua. Oke, tadi sampai mana tadi ya? Aduh, hilang lagi, Cak. Tadi sampai rumus Colebrook and White, Bang. Rumus ya? Oke. Ya. Itu ada Y sama dengan, gue terus ulang lagi rumusnya ya. 5,75. Ini U aksen sih harusnya nih. Bacanya sih. Kalau nggak salah gue inget. Kalau salah. Kalau gue inget ya. Terus di ini 3 Y atau KS nih. Nah, buat cari U aksen ini ada rumusnya sendiri. Ini U aksen ini. U aksen itu sama dengan G dikali kedalamannya dikali panjang sungainya. Terus buat nilai KS ini sebenarnya udah pasti diketahui di soal sih. Harusnya KS tuh pasti itu kalau nggak salah. Sebentar ya.
Ya sorry ya, gue lanjut lagi. Nah, kalau di soal kemarin, itu tentu ada soal cerita. Diketahui sebuah penampang sungai aliran air jernih dengan kondisi hidrolik besar. Sebagai engineer perlu dilakukan estimasi distribusi kecepatan pada vertikal di tengah sungai. Data kedalaman air, aliran. Nah, di situ nanti ada soal, pokoknya soal cerita. Yang terus ya diketahui dulu ya. Diketahui itu. Maksudnya diketahui. Ketahui tinggi kedalamannya itu hanya itu 1,2. Terus S-nya itu 0,0020. Terus diameter 50% itu atau D yang 50 tadi atau KS itu sama dengan di sini 0,0015 meter. Terus lagi ya. Oke. UY GLS dah. Terus nanti dikasih ada gambar tuh. Di gambar tuh pokoknya ada di sini. Ini ada ibaratnya nih sungai. Nah, di sini kedalamannya H 1,2. Terus di sini lebar sungainya 9 meter. Nah, nanti di tengah-tengah ini tuh ada titik-titik yang di distribusi kecepatannya masing-masing. Jadi tiap tingkatan tuh kecepatannya beda-beda. Nah, itu tuh rumusnya nanti dikatain di soal tuh Y sama dengan 0,1 dikali H. Terus Y2-nya berapa? 0,2 dikali H. Dan seterusnya sampai 0,8. Oh, sampai kalau di kemarin tuh ada sampai itu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai 7Y, tapi masing-masing beda-beda gitu nilainya. Ada yang dikali 0,3, 0,4, 0,6, 0,8, sama 1. Nah, kalau dicontoh kita langsung ke pengerjaannya aja ya. Saya pasti orang bingung nih. Nih. Sabar ya. Kita di sini deh. Kita pertama-tama tuh cari U aksen. U aksen dulu. U aksen itu ini akar dikali G. G itu gravitasi ya. Kita pakai 9,81. Terus dikali sama kedalamannya. Kedalaman tadi berapa? 1,2. 1,2 dikali S-nya. S-nya itu tadi ada mana? S-nya itu 0,002. 0,002. Ya. Aneh bisa bantu gue nggak nih hasilnya berapa? 0,153 bang. 0,153. 153. Oke. 0,153 ya. Nah ini satuannya tuh M per S. Ini ibaratnya pendistribusian kecepatannya. Nah terus tadi kan yang gue udah bilang tuh, dia tuh di titik-titik, di tiap tingkat titik itu kan ada
Y-nya. Y-nya itu dikali sama H-nya masing-masing. Misalnya Y1 tadi nih. Kalau di soal itu ada Y1. Kan? Ini udah jelas ya. Sorry, gue udah tahu nih. Kita ganti dulu warna biru ya. Y1-nya itu sama dengan 0,3H. Salah. 0,1 dikali H. Jadi tinggal di distribusi aja. H-nya itu berapa tadi kan? H-nya itu tadi 0,1 dikali 1,2 ya, 1,2. Ya udah Y1 dapatnya 0,12. 0,12. Terusnya gitu. Kalau di Y2-nya itu kalau di soal itu ada 0,2 itu terus dulu deh, 0,2 kali H. Terus Y3-nya itu ada 0,3 dikali H. Y4 itu ada 0,4 dikali H. Terus dulu satu biar nggak balik-balik. Y5-nya itu 0,6 dikali H. Y6-nya itu 0,8 dikali H. Y7-nya itu 1 dikali H. Nah, mulai dari sini 0,2 dikali 1,2. 0,2 kali 0,2. Pasti aja. 0,24 kali 0,36. 0,48. Oke, lanjutnya kalian deh ngerjain nih. Bantu gua 0,6 dikali 1,2 berapa? 0, berapa? Halo, tes. 0,72 bang. Oke, 0,72. Terus 0,8 dikali 1,2 berapa? 0,96 bang. 6. 1 dikali 1,2 itu hasilnya 1,2. Nah, terus setelah udah dapat nih pendistribusian tiap titiknya, tiap titiknya itu baru masukin ke rumus yang panjang tadi. Nih, yang di atas. Wah, gak kelihatan, Cok. Sarah. Nih, yang ini. UY-nya. Ini. Gue buat di atas ya. UY 1 misalkan. Sama dengan 5,75. Tadi waksennya ada inget gak berapa? Kali waksennya tuh 0,153 bang. 0,153. 153. Oke. Ada dua jawaban nih. 0,513 bang. Bukan 153 ya? 153 bang. 153 ya? Oke. 0,153 ya. Terus taruh ada rumusnya. Nah, ini sorry ya, gue tuh lupa tadi ada log di sini. Nah, log dalam kurung 33. Nah, 33 dikali Y1 per KS-nya. Kayak gitu. Tinggal masukin aja rumusnya. Nah, ini 0,75.
0,153. Ini berapa dulu nih hasilnya nih? 5,75 dikali sama 0,153. 0,8775 Bang. 0,8795. 87975. Gini ya? Iya Bang. Oke. Dikali log. Nah, ini 33. Y1 tadi berapa ya? Ada yang ingat gak? 33 dikali Y1 tuh. Y1 tuh berapa tadi? 0,12. Dikali 0,12 dibagi KS-nya. KS-nya itu tadi nih, KS-nya 0,0015. 0,0015. Nih, kita operasi yang di dalam kurung dulu berapa nih? Yang di sini dulu berapa? Baru dikali sama lognya. Anda bisa bantu gue nggak berapa ini? Pokoknya dioperasi dulu yang ini, yang 33 dikali 0,12 bagi 0,0015 baru di log. Pakai kalkulator. Soalnya kalian di ujian pakai kalkulator kan? Iya Bang. Wajib lah ya bawa kalkulator. Kalau yang di dalam kurungnya 2640 Bang. Berapa sorry? 2640. Oke, 2640. 2640. Nah, ini kalau di log berapa hasilnya? 3,42 Bang. Oke, thank you. 475. Sorry ya tulisan gue gede. Dikali berapa tadi sorry? Hasilnya berapa? 3,42 Bang. 3,42. Lah dikali lah berarti. Berapa nih hasilnya? 3,01. 3. 0,01. Oke, 3,01 gini. 0,01. Oke, satunya M per S. Nah, udah. Nanti tinggal sesuaiin deh sama kalau mau nyari yang lain itu sama caranya. Pokoknya ini sama, tinggal bedanya itu di Y-nya aja. Tinggal diganti Y2, Y3, Y4, Y5. Nah, sampai seterusnya nih, sampai Y-nya habis. Diketahui lah kecepatan di titik-titik yang tadi udah gue bilang. Dari atas sampai bawah tuh berapa kecepatannya di sungai itu. Udah deh, gitu. Ada yang masih bingung nggak kira-kira nih? Berarti kalau bisa simpulkan berarti misal di Y1 tuh, Y1 kedalamannya kan tadi kan 0,1 ya, 0,1 dikali H 0,12. Berapa kecepatannya segini dia dapatnya. U-nya. U Y1-nya ini segini. Ntar kalau menjadi Y2, Y3 tinggal ganti yang di 33 dikali berapa. Itu aja sih. Soal UAS kemarin. Tuh. Mau nanya Bang, Oke. Apa Der? itu fungsi 9 meter itu untuk apa ya Bang? 9 meter. 9 meter sih kalau dibilang cuma buat ngetahuin ininya sih. Iya, buat ngetahuin panjang sungai itu berapa. Tapi kalau di rumus Colebrook and White itu nggak dipakai panjang sungainya itu. Mungkin panjang sungainya itu bisa digunain buat eh cari yang lain mungkin. Soalnya kalau di rumus yang kita pakai itu nggak pakai panjang sungai. Jadi mungkin tuh ibaratnya ya bahasanya ya itu ngecohin aja gitu. Itu aja sih. Paham nggak? Parah ya? Paham Bang.
Yuk, tanya sih. Bang Oke, mau nanya bang. oke, boleh lagi. Ini jadi inti dari soal ini cuma nyari ini ya bang. Dari Y1 sampai Y6 tadi bang. Ya, yang langkah pertama kan kita ketahui nih, Y-nya tuh kedalamannya berapa di tiap titik nih, tiap titik Y ini nih. Udah tahu nih kedalamannya berapa tiap Y-nya, kita masukin ke rumus U-nya buat nyari kecepatannya. Gitu. Tinggal diganti-ganti deh. Kalau mau nyari Y1 pakai Y1, kalau mau nyari Y2 pakai Y2. Itu aja. Intinya Oke. bener sih. Intinya itu kita mencari kecepatan di tiap kedalamannya. Itu aja sih. Soalnya kan beda-beda di sungai itu. Oke, makasih ya bang. Yuk. Nah, ada lagi nggak yang mau tanya? Bang, itu bang. Apa? Untuk Y kan Y sama dengan 0,1 H. Itu kenapa sampai sampai satu aja bang? Apa? Sorry. Itu kan 0,1 bang. Hmm. 0,1 H. Hmm. Kenapa dia rentang dari 0,1 sampai 1 bang? Sebenarnya itu kenapa memakai rentang 0,1 sampai 1 sebenarnya balik lagi itu tergantung soal. Cuma yang aku paham itu kenapa dia bisa pakai interval segitu karena biar akurat aja datanya. Biar semakin kecil intervalnya kan berarti kan semakin apa ya, semakin banyak data semakin akurat di tiap tingkat tuh berapa sih kecepatannya gitu. Soalnya kalau misal pakai intervalnya lumayan banyak, takutnya data yang kita punya itu, data yang dengan interval yang misalnya kayak mungkin beda beda 10, beda 1 mungkin itu bisa aja lebih kurang akurat lah. Bukan kurang akurat sih, lebih kayak kurang eh bisa dibilang efisiensi gitu. Biar lebih efisien. Kenapa pakai 0,1? Tapi itu tergantung soal ya. Ntar kalau soalnya bisa pakai interval 1, bisa 1, 2, 3, 4 tuh bebas. Tuh. Kayak sih. Biar diketahui tuh per titik-titiknya tuh semakin semakin kecil dia semakin akurat ya. Semakin efisien. Tuh. Paham nggak? Oke bang, bang. Terima kasih bang. Oke. Ada yang lagi tanya? Kalau ada yang bisa bingung, bang ini dapat dari mana? Bang ini dari mana? Tuh. Boleh aja tanya ke gua. Tanyain langsung. Harusnya paham sih. Tapi kalian belum pernah belajar ini ya? Maksudnya belum pernah tuh. Belum bang. Setelah pertemuan UTS belajar ini nggak ada ya? Oh, berarti kayaknya ini deh. Semoga keluar ya. Soalnya tahun lalu keluar. Bang mau naik dikit lagi bang. Boleh. Mau nanya banyak juga boleh. Kalau di 50 itu sama dengan kasih itu maksudnya itu apa ya bang? Nah, D50 ini itu artinya tuh diameter 50% dari butiran materialnya di dasar sungai. Diameter 50% butiran material di dasar sungai. Nah, itu biasanya diketahui di soal sih. Kita nggak harus cari cari nilai D50 itu berapa. Tuh. Kalau KS itu apa ya kemarin ya? KS itu lebih kayak ke ketetapan sih. Kayak kekasaran di permukaan dasar saluran bisa, permukaan dasar sungai bisa, itu lebih kayak gitu. Pokoknya dari KS sama D50 ini lebih kayak ke ketetapan. Tuh. Pasti diketahui di soal. Oke bang, terima kasih bang. Oke. Soalnya kayak di kalian materi baru ya. Kayak nggak tahu sih keluar apa enggak. Semoga keluar. Tonton keluar. Udah. Ada lagi yang mau tanya?
Tidak, Bang. Oke. Lanjut ya. Ini udah dicatat kan? Soalnya gue kayak mau hapus ini. Nggak usah dihapus deh. Jadi pindah tempat aja. Nah, kalian udah belajar rumus ini belum? Rumus. Bentar. Bentar. Rumus meaning apa ini ya? Pokoknya di sini nih. Meaning. Pernah belajar ini nggak? Rumus meaning. Kalau lupa tuh rumusnya gini nih. Q sama dengan 1/N dikali A dikali R per 2/3. Ini rumusnya sering keluar sih harusnya. Familiar di kalian. Dikali S pangkat setengah. Pernah belajar ini nggak? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah ya? Ada, Bang. Waduh, gue nggak tahu sih keluar apa enggak ya. Tapi di soal yang kemarin tuh keluar tahun lalu. Oke, kita belajar ini aja ya, rumus meaningnya. Nih, di soal tahun lalu tuh ada soal cerita kawasan kampus Citera akan dibangun dari nasa saluran terbuka tampang segi 4. Nih, segi 4. Segi 4. Dengan lebar 2 meter. 2 meter. Dengan tinggi aliran tuh, ada aliran 1,5 meter. Nah, dia mempunyai kemiringan dasar itu berjumlah tuh 0,0005. Hitunglah debit aliran yang akan melewati saluran tersebut apabila koefisien kekesaran Manning adalah N sama dengan 0,025. Nah, oke, kita di samping aja lah ya. Sini. Oh, ini sorry. Ini tuh sama aja kayak S, nilai S. Dah. Nah, kita tuh kan yang diketahui kan yang diketahui dulu deh, diketahuin. Itu kan ada lebarnya berapa tadi? Lebarnya tuh 2, tingginya itu 1,5. Z itu adalah 4. Berbentuk trapezoid. Nah, tinggal dikali aja kan buat A-nya nih. Kayak tadi kan rumus di awal. 2 dikali 1,5. Dapatnya 3 meter persegi. Nah, terus kita nyari nilai nilai
nilai di rumus itu ada R. R-nya itu didapat A dibagi P. Nah, P kan belum ketahui kan. P itu didapat dari P itu sama dengan tuh keliling basanya. Rumusnya gini, B ditambah lebar ditambah 2 dikali kedalamannya. Rumus keliling. 2 ditambah 2 dikali 1,5. Itu sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, otomatis nilai R kita dapat nih. 3 dibagi 5. Dapatlah, sorry ya, nambah-nambah 0,6. Satuannya meter. Dah, tinggal masukin ke rumus yang ini. Oke, kita masuk di samping aja ya. Kita masukin ke sampingnya. Q sama dengan N-nya tadi berapa? 1 per? Ada yang masih ingat gak? 0,025 bang. Oke. 0,025 dikali A-nya. A-nya berapa tadi? Dikali D ini. A-nya berapa? Ada yang masih ingat? 3 dikali R-nya. R mana tadi? R tuh 0,6 ya? Kali R 0,6. Pangkat 2/3. Ini kan harus pakai kalkulator sih. Kalau nggak pakai kalkulator, saran gue isi nama habis itu pulang. 0,0005 dikali S-nya ya. Pangkat 1/2. Nah, ini bisa bantu gue nggak? Hasilnya berapa? Dari ini dulu deh, 1 per 0,025 dulu berapa? Atau mau langsung juga gak apa-apa, bang hasilnya segini, langsung gitu. Nggak usah satu-satu. Kalau paham cara ini ya, satu langsung. Ini sorry, kalau nggak kelihatan. Nih. Udah ada yang ketemu belum? Nih, kita contoh. Hasil akhirnya 1,90 bang. 1,90. 90. Ya. Oke. Q sama dengan 1,90. Satuannya M kubik per second. Oke. Ada yang tanya nggak? Sebenarnya nggak jauh-jauh beda sama rumus Q tadi. Cuma di sini ada pengaruhnya. Dia tuh ada kemiringan, sama ada tadi ketetapan dari mainingnya. Tuh. Sebenarnya jauh sih sama rumus Q. Nah, dekat. Dah. Ada yang mau tanya nggak? Atau dia masih bingung, bang ini dapat dari mana, bang? Ada nggak? Yes. Enggak, Bang. Enggak. Berarti udah paham lah ya. Tadi R, cara dapat R gimana? A dibagi P. P-nya itu apa? Keliling. Terus S-nya tadi udah ketemu di soal. Sama N juga ketetapan. Tinggal dikali-kali aja ya, masukin rumus ini. Siapa tuh nih keluar kalau kalian belum belajar apa gimana. Dah. Oke. Itu aja sih. Bang, Biasa. maaf bang, izin nanya bang. Oke, menanya apa?
Bang, maaf Bang, untuk yang rumus meaning ini tuh untuk kasus permasalahan apa Bang? Biar bisa dimasukin pakai rumus meaning gitu Bang. Lebih buat kepake sih buat ini kalau buat drainase saluran gitu. Yang misalnya nih ada Jadi nanti kalau ketemu soal di kenapa? enggak Bang, lanjut Bang. Mau dengar penjelasannya Bang. Iya, lebih kayak buat dipakai di drainase saluran yang beda-beda ketinggian, beda-beda kemiringan. Udah gitu aja sih. Oh, jadi nanti kalau misalnya di UAS ada soal yang nentuin kemiringan drainase itu bisa masukin pakai rumus meaning ini Bang. Ya, kalau misalnya ini sih, kalau bisa diketahui rata-rata pakai rumus meaning, misalnya nih, pokoknya ada kata-kata meaning di soal, pasti pakai rumus meaning. Kalau nggak Oh, ada kata-kata itu oke, nggak usah Bang. dipakai. Oke Bang, makasih Bang. Yuk. Ada lagi yang mau tanya? Izin bang, Oi, itu bang, P sama dengan B tambah 2H itu gimana bang? itu rumus keliling. Rumus keliling apa itu ya bang? Rumus keliling kalau di sini sih rumus keliling basahnya. Jadi kayak kalau di rumus itu materi gambarnya. Ini lebar, lebar, ya. Ini lebar dikali, tambah di mana ya? 2 dikali H. Tuh, ketinggiannya ini dikali ini. Tuh. Itu kelilingnya, rumus kelilingnya. Oh ketinggian airnya bang. Ya, ketinggian air ya benar. Ketinggian airnya Berarti dikali. nggak ikut penutupnya ya bang? Enggak, ketinggian airnya aja. Soalnya keliling basah. Tuh. Kita pakai yang keliling di permukaan airnya. Tuh. Sini nih. B dikali 2 dikali setengah. Dikali 1,5. Oke, paham nggak? Apa ada yang mau dibingung lagi? Bang. Paham. Kalian tuh ada kisi-kisi nggak sih dari dosen? Ada bang. Ada. Dalam bentuk apa itu? Kayak materi kah? Soal kah? Dalam bentuk soal cerita bang. Soal cerita. Oke. Udah dikerjain. Mau. Izin bang, ini cuma soalnya bang. Jika ada waktu buat dibahas-bahas. Siapa nih suruh-suruh? Oke. Ini ya, udah kau kirim ya? Iya bang. Beh, oke. Kita pas ya. Kita hapus dulu nih. Berarti beda jauh banget sama yang diajarin tadi. Sama nggak sih harusnya? Rumus. Tadi dari ini kan? Udah dicatat kan? Gue main apa susah ya? Bentar. Ini gue baca ya soalnya ya. Kalian pasti udah punya soalnya kan?
apa belum nih? Sudah Apa punya anak-anak? Bang. Udah punya ya? Siap sudah punya Bang. Oke. Nomor 1. Nah, coba gue baca dulu ya. Bentar, wait. Oke. Nih, nomor 1, bacain soalnya. Coba gue pengen dengar. Siapa satu orang kek? Bacain soalnya. Baik, izin bacain soalnya Bang. Oke. Apa. Baik, untuk soal yang nomor satunya Bang. Mm-mm. Suatu aliran pada pipa 1 memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Oke, terus? Pipa 1 bercabang menjadi pipa Ah, 3, 4, 4. 5. Oke, terus? Pipa 2 bercabang menjadi pipa 6, Pipa 6. 7. Pipa 2 ya? Sorry. Iya, pipa 2. Oke, pipa 2. 6, 7, 8. 8. Pipa 3 bercabang menjadi 9, 9, 10, 10, 11. 11. Terus pipa 4 bercabang menjadi pipa 12, Pipa 12. 13, Oke, 14. oke. Dan pipa 5 bercabang menjadi pipa 15, Pipa 15. 16, 17. 16. Oke. Pipa 17. pipa 6 Pipa 6. hingga pipa 17 Ya, memiliki diameter 4 inci 4 inci. Oke. dengan kecepatan 1 meter per sekon. D-nya. Satu ya? Ya, 1 meter per sekon. Oke. Terus? Yang ditanya berapa diameter pipa 1? Oke. Diameternya. Oke. Kita tuh punya data apa ya nih? Bercabang. Oke. Nah, sama berarti ini pengelompokannya cuma kalau gue bisa lihat ya. Kan ditanya kan pipa 1 ya? Diameter di pipa 1. Berarti tuh kita cari pakai rumus ya. Gue jawab. Kita pakai rumus tadi rumus kontinuitas tadi. Ibaratnya nih Q1 nih. Q2 sampai pipa ini masa pipa 2 ya. Pipa 2 sampai 17 kan sama kan? Nah, soalnya mulai bercabangnya tuh kalau kita gambarin tuh dia mulai bercabang misalnya ini pipa 1. Di pipa 2 tuh udah kemana-mana kan? Ke sana, ke sana, ke sana. Jadi pipa 2 ini kemana lagi gitu kan? Gambaran umumnya. Jadi kalau di rumus kontinuitas itu sama aja. Mau di mau di pipa 1, pipa 2, sampai pipa 17, sampai pipa berapapun itu sama, Q-nya tetap sama. Itu dari rumus kontinuitas itu. Nah, rumus itu kan tadi kita dibahas A1 dikali V1, A2 dikali V2. Nah, ini sama aja. Kita cari dulu. Nah, ini dikali itu dikali 12. Ada tahu nggak nih kenapa dikali 12? Karena ada dua pipa, Bang. Karena total pipa keluar ada 12, Bang.
Oke, bener. Tapi Pak keluarnya kan ada 12. Tinggal dikali aja kan. Di sini A1. Tadi kan V1-nya 2 kan. 2. A2. Itu belum diketahuin. Seperempat pakai rumus luas lingkaran ya. Dikali D kuadrat. Dikali sama 12 pipa. Oke, terus di sini tuh nih. Tadi diketahuin 1/4 dikali pi. Pi tau lah berapa nilainya, 3,14. Dikali, nah ini nih, jangan lupa guys. Di sini kan ada satuan inci. Kita rubah dulu ke meter. Ada yang tahu nggak berapa nih? Ada yang bisa bantu gua nggak? 4 inci ke meter nih berapa? Dirubah ke meter. Izin bang. Oke, berapa? 0,1016. 0,116. 1016. Nah, ya itu bang. Oke, meter. Satu kosong nol satu ya kan? Salah. Sorry. Balik. 0,1016 dikuadratin. Ini berapa nih hasilnya nih? Dikali 12 dia langsung. Nah, ini berapa nih? Nanti A1-nya tinggal dibagi 2 aja. Tinggal rumus. Dah. Ada tahu belum nggak? Berapa hasilnya? Nol koma 0485 bang. 0485. 85 bang. 85, oke. Kita persegi. Sabar, belum. Oh, ini udah dibagi 2 ya? Iya bang. Oh, masih dibagi 2. Oke. Nah, tinggal masukin deh ke rumus yang awal tadi. Rumus kan kita nyari diameter kan luas pipa 1 udah ketahui nih. Tinggal masukin aja rumus 1/4 dikali pi dikali D1. Kan D1 kan kita cari kan. Udah D sama dengan nih di akar. Tau lah akar dari mana ya? Soalnya kan ini kan di kuadrat. Biar kuadrat hilang diakarin. Oke. Terus kita masukin hasil tadi 0,0485 Dibagi pi itu kan. dibagi 0,25 dikali pi. Dikali pi. Nah, ini berapa nih? Hasilnya ada satunya. Kenapa tadi ada yang bilang dibagi pi? Gak apa-apa bang. Oke. Berapa hasilnya?
Berapa, Ce? Berapa? 0,2485 Bang. 0,0 0, 0,2485. oke, kita ada yang tanya nggak? Sebenarnya nggak jauh sama rumus yang tadi di soal pertama tadi gue bahas kan. Pakai rumus kontinuitas itu, kontinuitas Q1 tambah Q2. Kalau misalnya satu aja dicari, misalnya dia mau nyari kecepatan, dia mau nyari diameternya, tinggal dipecah aja. Gitu sih. Tinggal diketahuin berapa, apa yang dicari, tinggal dimasukin ke rumus. Oh iya, sorry, ini ada V2 ya harusnya nih di rumus ini. Kenapa gua nggak tulis? Karena di hasilnya 1 kan. Sorry. Ini mana sih, bukan di sini. V2 ke 12. Di sini tapi ini. Ini dikali 1. Nah, gini. Dah. Ada yang mau ditanya sama soal ini nih, soal kisi kalian. Kalau nggak kita lanjut nih. Lanjut Bang. Lanjut ya? Oke, bacain soal nomor 2. Coba soal nomor 4 dulu Bang. Lompat gitu ya. Soal Minta nomor... tolong Bang. Bang David. Sabar. Soalnya Bang agak jenuh gitu Bang lihat soal nomor 4 Bang. Kita langsung bahas ini soal terakhir ya, soal nomor 4 nih. Soal nomor 4. Enggak, soal terakhir sih. Jangan soal terakhir dong Bang, minta tolong. Sabar. Itu soalnya tuh yang ada Yang tentang persamaan energi Bang. oh, suatu desain embung dengan elevasi plus 500 mdpa gitu ya? Iya Bang. Oke, kilang energi minus 1 sekunder. Hanya pipa. Iya, mana ya, bentar. Soal nomor 4 ya? 4. Sorry. Soal nomor 4. Coba bacain satu.
Izin bacain ya bang. Oke. Suatu desain embung Hmm. dengan elevasi plus 500. MDPL ya. Ya bang. Oke. Dihubungkan dengan embung di hilir dengan elevasi plus 475 mdpl. Oke. Oke, terus? Menggunakan pipa. Embung mengalirkan pipa dengan diameter 25 inci Berarti diameter pertama oke, 25 inci. dengan panjang Panjangnya berapa? 250 meter 250 meter. dan koefisien gesek Koefisien gesek itu ini ya. Ini ya. Terus 0,015. 0,15. Oke, sip. Terus? Tiba-tiba pipa mengecil Oke, dengan diameter 15 inci 15 inci. dengan panjang 300 meter L2-nya 300. Bentar. dan koefisien Koefisien geseknya 0,03. 0,03. 0,03. Oke. Ada lagi? Koefisien kehilangan energi minor Oke, K minornya berapa? atau sekunder dari kolam ke pipa 0,5 Q1 aja ya, 0,5. Keluar? dan dari pipa ke kolam 1. Q2-nya 1. Oke. Udah, ini aja. Hitunglah debit sepanjang pipa 1. Debit pipa 1 ya, berarti Q1 ya. Ya. Apa? Oke. Ini ketahuin. Pertama-tama kita cari luas menampaknya dulu di tiap pipa. Itu paling pertama tuh. Nah, kita cari berapa nih? Pi per 4. Ada bisa minta tolong nggak? Dirubah dulu ke meter. Nih, berapa nih dirubah ke meter? Ini gue hapus ya. Gue hapus yang ini dulu. Anda bisa bantu gue nggak? Dirubah dulu ke meter. ...25 inci sama 15 inci nih. Cepat. Halo, besar gue nggak? 6,35 bang. Berapa? 0,635 bang. Oke, 15 inci. Sampai 0,381 bang. Oke, 0,381. Nah, ini ya. Nah, satunya itu Pi per 4 dikali 0,635 kuadrat. Ini berapa nih satunya nih? Ada bisa tolong gue nggak? Ini berapa hasilnya? Nol 0,316 bang. 0,316. 316. Aduannya Pi per 4 dikali 0,381 ya? Kuadrat. Ini berapa? 0,114 bang.
114 dong. Jangan lupa satuannya ya. Meter persegi. Oke. Lanjut ke kita itu lanjut ke kita cari kehilangan energi di pipa 1, kehilangan mayor di pipa 1. Itu tuh nih rumusnya gini nih. F1 dikali L1 per D1 P1 kuadrat per 2G. Nah, kan tadi rumus kecepatannya belum ada ya? Gak diketahui ya kecepatannya ya? Nggak diketahui Nah, Bang dua-duanya. Oke, kita pakai permisalan aja, persamaan kayak kan kalau di itu ya, di tadi kan Q1 sama dengan Q2 kan. Ini sama dengan A1 dikali V1, A2 dikali V2. Nah, kalau kita mau nyari kecepatan, sorry ya di sini aja ya. Ya di sini. Kalau mau nyari V2 nih, V2 itu yang A2-nya pindah ke kiri. Jadi gini, A1 dibagi A2 dikali V1. Kan ketahuin tuh A1 sama A2-nya berapa? Jadi kan 0,397 dibagi 0,1140 dikali V1 sama dengan 2778 dikali V1. Sorry. Ya udah sorry. 2,778 dikali V1. Terus ya. Kita masukin ke rumus tadi. Rumus yang rumus yang tadi yang ini nih. F1 tadi berapa? F1 itu tadi ada 0,015. Oke. Dikali 250 per 0,635 dikali V1 kuadrat per 2G. V2 2,78. Nah ini hasilnya itu coba kita tinggal masukin tinggal
kita operasikan langsung aja sih. Di sini dulu deh, sabar ya. V2 F1. Sebenarnya ini nggak HF tadi. Sampai di sini dulu deh. Kan pakai gini. Nah, kalau di V2 itu tadi di HF2, ini kan F1. Di HF2 itu kita pakai. Nah, kita ke F2 dulu bentar. Tadi. 0,03. Sama rumusnya ya. F2 0,03 dikali panjang L2 itu berapa? 300 dibagi sama diameternya 381 dikali sama V2 kuadrat per 2G. Nah, tadi kan kita udah dapat nih, substitusikan. Kita harusnya di F dulu, bentar. F2 itu kan tadi kan ini kita dapat nih persamaan yang ini kan 2,778 dikali V1. Kita masukin aja langsung, ganti FV2 nya sebenarnya F2. Nah, ini tuh kita udah kalikanlah 3,62 pokoknya segini, terus dikali 778 pangkat 2 dikali dikali 1,778. Nah, ini dibagi 2G. Dibagi 2G. Bisa. Salah. Enggak. 0,8 dikali V1 diganti ya tadi yang 2G. Nah, ini saya berapa nih? 23,62 dikali berapa nih? 2,778 dikuadratin. Nah, ini nih. Sorry. Pokoknya tadi itu sampai di sini aja nih. Ini kita lanjutin dulu yang satu dulu deh, yang F1. Nanti kita buntu sampai sini ya. F1. Nih dapat hasilnya nih 0. Pas gue hitung tadi 5,
5,906 dikali V1 kuadrat per 2G. Nah, kondisi tadi ini gue salah nih kayaknya. Kita belum masukin ke, kita cari dulu persamaan si ini ya, HF2 ya, sorry. Nah, spasi dulu. Kita operasikan dulu nih persamaannya sampai ke bentuk yang di atas ini sama. Ini hasil ini 23,62 dikali sama V2 kuadrat per 2G. Nah, kita substitusiin ke tadi tuh, yang V2 sama dengan 2,778 V1. Nah, ini belum mempermudah sih. Nih, 23,62 dikali 2,778 masukin ya, kuadrat dikali V1 kuadrat per 2G. Hasilnya itu nanti kayak gini nih. Hasilnya itu 1,82,3 dikali V1 kuadrat per 2G. Nah, setelah itu kita nyari kehilangan yang H minor masuknya. H minor masuk itu tadi rumusnya gini nih. H masuknya itu 0,5 dikali V1 kuadrat per 2G. Ini di mana ya? Itu ada di nih, Q1-nya. 0,5 dikali V1 kuadrat dibagi 2G. Terus kalau misalnya berdasarkan V2-nya, tadi. Nah, yang keluarnya itu 1 dikali V2 kuadrat per 2G. Nah, masukin tadi yang hmm, 7, sabarin jadi gini nih. Atau di persamaan tadi itu gini. 7,717 dikali V1 kuadrat per 2G. Nah, lanjut ke persamaan kehilangan rumus. Kehilangan persamaan ya. Apa tadi ya? Kehilangan nih. Itu ada kehilangan total kehilangan kita bisa nulis itu delta H, kehilangan energinya HF1 tambah HF2 tambah H minornya. Nah, delta H kan tadi udah ketahuin ya. Berapa? Tinggal masukin aja semuanya itu. Tinggal dimasukin 25. Ini sih tadi. Sabar ya. Oke. Nah, tadi kan kita jadi AF1 kan kita udah ubah ke bentuk persamaan ini nih.
persamaan yang 5,906 dikali V1 kuadrat per 2G. Begitu juga dengan V2 tadi kan. V2 tadi kan hasil akhir tuh ini nih. 182,3 dikali sama variabel yang sama, V1 kuadrat per 2G. Terus yang 0,5 ini juga sama nih, V1 kuadrat per 2G. Yang buat H keluarnya atau H minor itu 7,717 dikali V1 kuadrat per 2G. Jadi sama aja, jadi bisa ditambah. Baru ntar dikali sama V1 kuadrat per G 9,6. HF2-nya itu 182,3 tambah 0,5. Karena sama semua kan variabelnya. Tambah 7,717 V1 kuadrat per 2G. Nah, tinggal disamain aja, tinggal dijumlah aja. Sorry, tinggal 25 tambah 196,42 dikali V1 kuadrat per 2G. Nah, terus V1 kuadrat per 2G sama dengan 25 per 196,42. Hasilnya ini 0,1273 meter. Harus terus dapat dividen 2G. Nah, baru V1 kuadratnya. Tadi hasil yang tadi 0,1273. Yang 2G-nya naik kan. Dikali 2 saya jelek banget tulisan gue. 9,81 sama dengan 2,499. Tapi di sini masih ada nyangkut kuadratnya, tinggal diakarin aja. Hasilnya itu 1,581 meter per second. Baru kita hitung debitnya hitung debit sepanjang pipa 1 kan. Akhir rumus debit A1 dikali V1 sama dengan 0,3167 luasnya dikali sama kecepatannya 1,581 sama dengan 0,50007 meter kubik per second. Dah, ini hasilnya. Sebenarnya kalian pasti bingung di persamaan HF1 sama HF2-nya ya. Oke, ini sorry tadi gue agak belibet juga dasnya nih. Pokoknya ubah dulu ke bentuk disamain semua, dikalikan sama V1 kuadrat per 2G. Di HF1, HF2 sama mencari ke kehilangan energi pas masuk sama keluar. Baru bisa dijumlah pakai persamaan kehilangan energi. Jelas sama dengan HF1 tambah HF2 tambah H minor. Ini pasti kalian familiar sama rumus ini. Soalnya pasti di praktikum fisika fluida pasti pakai. Pasti ada lah. Tuh. Ada yang mau tanya ini nggak? Atau penjelasan bang kurang di mana gitu? Biar gue jelasin lagi. Bang, saya kurang paham di sini. Gitu. Tes. Paham? Paham bang. Paham. Ada yang mau tanya nggak? Tidak bang. Aman? Tidak, Bang. Gitu aja sih.
Oke. Dah. Ada yang mau diminta lagi nggak? Request lagi nggak? Soal nomor berapa lagi? Soalnya gue yang dikasih Farel ini kayaknya nomor 2 sama nomor 3 dijawab sama nomor 1. Nomor 4 doang yang belum ya? Dah. Iya bang. Oke. Paham gak, Rel? Emang agak ribet sih. Panjang juga tapi nggak terlalu susah kali lah. Ada yang dibingungin nggak? Apa? Dibingungin? Atau masih janggal tuh? Gimana gini? Kasih tau Itu gue. bang, Oke. di bagian V2 sama dengan 2,778, V1 itu kenapa tiba-tiba dikali dengan 23,6 2x? 27. Yang mana? Yang ini ya? Iya bang. Nah, tadi kan kita udah pecah kan V1 apa? Pokoknya kita rubah lah. V2 sama dengan 2,778 dikali V1. Nah, kan rumus HF2 tadi kan itu nih 0,03 dikali 300 per 0,381 dikali V2 kuadrat per 2G. Dapat lagi nih 23,62 dikali V2 kuadrat per 2G. Kita substitusikan. Yang videonya itu jadi 2,778 dikali V1. Itu. Oke, dapat bang. Oke. Jadi dikuadratin dua-duanya. 2,778 dikuadratin, V1 juga dikuadratin. Tuh. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Jangan lupa ya H minor sama H ini nih. Kalau bahasa gue sih yang apa? K tadi sih. Ini bukan H ya. Ini K tadi. Ini bukan H. Ini pokoknya ini K masuk, ini K keluarnya. Jangan lupa ini K minus tuh K keluarnya. Itulah. Tapi bang, di bagian pengecilan pipa belum masuk bang. Pengecilan pipa maksudnya? Sorry bang. Kan di situ dibilang bang, tiba-tiba pipa mengecil dengan diameter 15 inci. Berarti ada pengaruh dengan pipanya mengecil bang. Oh. Tapi itu belum masuk bang. Belum masuk. Koefisien dengan panjang 300 meter dan koefisien gesek 0,03. Koefisien kalian energi minor atau sekunder dari pipa ke kolam 1 dan dari pipa hitung itu harusnya udah masuk gak sih? Kan udah kita hitung di keduanya. Pertama yang kehilangan energi kehilangan energi mayor di pipa 1 udah. Di penyempitannya juga udah. Keduanya. Udah sih harusnya. Yang gue paham. Di bagian mana bang? Di bagian penyempitannya maksudnya. Iya bang, aturannya kan ada pengaruh pengecilan pipa bang terhadap aliran air gitu bang. Pengaruhnya ya ini ya nih kan incinya kan beda, terus mungkin di pengaruhnya tuh di ini di koefisien apa ya gitu, koefisien kehilangan energi minor dan sekunder. Pokoknya gitu Rel, yang gue paham sih udah masuk dia penyempitannya. Karena kan di tunggu dah, ini
Kita udah hitung tuh kehilangan energinya di pipa 1 sama pipa 2. Koefisien geseknya juga pun beda. Inci PP-nya juga beda kan. Penyempitan kan. Sini nih kalau kita bisa lihat. Diameternya beda nih. Diameter pipa 1 sama pipa 2. Kita gue masukin kok. Tuh. Penyempitan. Terus dari segi kecepatan juga secara logika semakin kecil penampangnya semakin cepat. Ya kan? Gitu sih. Masih kurang paham gak, Rel? Tapi sepaham gue itu. Soalnya ditanya di soal tuh cuma Q-nya kan. Q sepanjang, hitung debit sepanjang pipa 1. Ini kita pakai rumus yang tadi, rumus yang di akhir tadi. Nih, 25 tambah 1 kuadrat. Nih, delta H sama dengan HF1 tambah HF2 tambah H minor. Dah. Ada lagi nggak mau tanya? Atau masih bingung nggak? Yang lain, Tafarel. Udah cukup jelas gak? Kalau bilang kalau cukup jelas cukup bang. Gitu. Kalau enggak, udah. Nah, lagi nggak tanya. Cukup jelas bang. Cukup jelas. Udah cukup belum, Rel? Tadi lu nanya. Kan bang, setahu saya kan bang, Oke. delta H-nya itu saturannya 5 bang. Delta Karena kan, H-nya 5. maksudnya, kan ini apa kan, HF tambah HF2, tambah HM, tambah HK. Tambah, Ada, oh, yang pakai keluar aja. Ya, H minor. ya itu kan ada 4 kan bang. Setahu 3. saya 3 bang. Minor 3. 3. HF1 tambah HF2 tambah H yang keluar. Mayor 2. Oh, Mayor tuh 2. Ya benar. Mayor di pipa 1 sama pipa 2. Kehilangan minor tuh, minor juga 2 sih. Minor masuk, minor keluar. 1. Di total kehilangannya itu kita pakai, tapi kita pakai di yang di rumus akhir itu kita pakai di pipa yang minor, alias itu yang keluar. Pipa minor keluar. Tuh. Kan total kehilangannya ya dicari ya. Total pasti yang total yang keluar dong, yang dicari itu berapa. Total kehilangan debit sepanjang pipa 1. oke bang, paham bang. Oke. Paham ya? Kalau bingung nih yang apa? Misal nih tadi nih ya. Kayaknya pasti ada yang janggal juga di sini buat Mama. Nah, ini bang, kenapa yang apa tadi? Kenapa di di sini nih K minor atau H minornya tuh jadi ini kan awalnya 1 nih, jadi 7,717. Jadi kan tadi kan V2-nya kan tadi yang gue jelaskan kan. Video itu kan jadi kan V1 sorry. Salah. Jadi itu pakai rumus yang nih 2,778 dikali V1 dirubah kan. V1-nya kan awalnya V2 nih. Awalnya V2 jadi V1. Jadi ini dikuadratin, ini kuadratin, ini juga dikuadratin. Jadi hasilnya segini. 7,717. Dah. Oke sih. Ada juga yang mau tanyain? Kalau nggak kita cukupkan. Soalnya gue lihat dari yang dikasih Farel ini udah jawab nih nomor 2 sama 3-nya. Tuh. Soalnya inget-inget sih
Pokoknya paling mau soal manapun nanti ini pasti kepake nih. Jangan lupakan ini. Dah, itu aja. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Kalau nggak ada bilang nggak ada bang. Kalau ada yang kurang cukup bang gitu. Cukup bang. Cukup bang. Cukup. Oke. Kalau ininya bang nanti dikirim bang. Coretan gini oh. Coretannya ya? Iya bang. Aduh. Dah. Minta tolong bang dikirim bang. Soalnya susah di SS bang. Kalian dari tadi ada yang record gak? Atau apa gitu tuh? Soalnya iya, oke. Nanti minta ke Bang Rahmat aja ya. Soalnya gue kayak kesusahan nih buat ngirim papan tulisnya atau SS-nya. Soalnya tulisan gue gede-gede. Jadi kayak ada yang kayak SS, ada yang enggak nanti banyak. Nanti minta recordannya aja ya ke Bang Rahmat. Dikasih kok. Oke? Dah? Baik bang. Oke? Paham ya? Semangat ya UASnya ya. Fisika Fluida. Gampang lah kalau fisika mah. Fisika Fluida. Kalian yang dosen yang ngajar tuh siapa aja? Kalau boleh tahu nih. Pak Gilang bang. Pak Gilang, ada yang Pak Gilang, oke. Ada yang lain nggak? Kayak Bu Tera, Bu Indri, Pak Miskar, ngajar nggak? Bu Indri ada ngajar bang. Tapi ini dari sampai batas UTS. Oke, yaudah. Jangan lupa nih gue pesan ke kalian, jangan lupa satuan ya. Jangan lupa satuan di hasil perhitungan. Soalnya yang gue pernah pengalaman tuh rata-rata dosen tuh teliti banget sama bisa nggak pakai satuan beda nilainya gitu. Apalagi Pak Miskar. Pak Miskar tuh objektif banget nilainya. Pak Gilang juga. Ya sih. Dah. Oke. Ntar ya. Gue tutup dulu. Udah kan? Jelas kan? Nah. Jelas bang. Oke. Sukses ya. Ya udah. Oke. Selesai. Oke, makasih ya Fit udah mau tutor malam ini. Buat teman-teman yang lain bisa on cam dulu nggak bentar? Mau ngambil foto. Ayo dong on cam semua dulu. On cam. Tadi yang sorry gua interupsi ya. Tadi yang bocor mic itu siapa ya? Tanya aja.